Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama Ibu Viviani Rusmaya. Kalian bisa memanggil Ibu dengan nama panggilan Ibu Vivi. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu harap orang tua kalian mendampingi kalian belajar ya. Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Kalian sudah pandai ya dalam berdoa. Nah, sekarang sebelum belajar kita bermain game. Gamenya bernama tebak hewan. Kalian hanya perlu mendengarkan instruksi dari Ibu dan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Mengerti? Tebak hewan, konsentrasi. Dengarkan instruksi dari Ibu ya. Ini hewan lebah. Yang ini hewan jerapah. Kalau yang ini hewan gajah. Kalau yang ini hewan apa? Hewan lebah? Bukan. Kalau yang ini hewan gajah. Nah, sekarang kita bermain satu kali lagi ya. Dengarkan instruksi dari Ibu. Ini hewan lebah. Yang ini hewan jerapah. Kalau yang ini hewan gajah. Kalau yang ini hewan apa? Ada yang tahu? Iya benar. Yang ini adalah hewan gajah. Lebah, jerapah, gajah merupakan makhluk hidup. Nah, Ibu mau tanya sekarang. Ketika makhluk hidup itu kehausan, apa yang diperlukan? Ada yang tahu? Iya benar, memerlukan air. Air merupakan sumber energi. Sumber energi banyak sekali. Salah satunya adalah air. Ada yang tahu sumber energi apa lagi? Iya benar, listrik merupakan sumber energi. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Sumber energi. Materi mengenai sumber energi itu terdapat di tema 6, yaitu mengenai sumber energi dan perubahannya. Dan di subtema 1, mengenai sumber energi. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai pembelajaran ke-6. Nah, hari ini kita belajar mengenai tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, mengenai sumber energi pada pembelajaran ke-6. Diharapkan setelah pembelajaran kalian bisa mencapai tujuan yang Ibu buat. Tujuannya yang pertama, kalian bisa menemukan kewajiban sesuai dengan haknya. Yang kedua, kalian bisa membuat tabel mengenai hak dan kewajiban. Yang ketiga, kalian bisa menemukan informasi pada teks bacaan. Yang keempat, kalian bisa menyajikan penggalian informasi melalui tulisan. Yang kelima, kalian bisa mengerjakan soal mengenai menentukan lamanya waktu. Dan yang terakhir, kalian bisa menggambar letak jarum jam pada materi lamanya menentukan waktu. Anak-anak sudah siap belajar? Kalau sudah, Ibu hari ini memiliki gambar. Ada yang tahu Ibu memiliki gambar apa? Ibu memiliki gambar. Ada yang tahu ini siapa? Ya, benar. Ini adalah Siti. Apa yang dilakukan Siti? Benar sekali, pintar. Siti sedang mencuci tangan menggunakan air. Nah, jika kalian melihat air keran yang terus menyala, apa yang akan kalian lakukan? Ya benar, mematikannya. Mematikan air keran merupakan salah satu kewajiban manusia
dalam melestarikan sumber energi. Jadi, pada gambar ini, Siti melakukan kewajibannya untuk melestarikan sumber energi. Anak-anak, Ibu memiliki teks bacaan nih mengenai hak dan kewajiban Siti dalam melestarikan sumber energi. Kalian sudah menyiapkan buku tematiknya kan? Buka buku tematiknya halaman 48. Di situ terdapat teks mengenai hak dan kewajiban Siti dalam melestarikan sumber energi. Anak-anak, apakah sudah selesai membaca teksnya? Sebelumnya Ibu mau nanya nih, apakah kalian masih ingat mengenai hak dan kewajiban? Ya, pintar. Hak itu apa ya? Ada yang tahu? Pintar sekali. Hak adalah sesuatu yang diperoleh oleh kita. Dan ada yang tahu kewajiban itu apa? Ya, pintar. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anak, tadi kan kalian sudah selesai nih membaca teks bacaannya. Ibu mau tanya, hak apa saja ya yang diperoleh Siti? Ada yang tahu? Ya, pintar. Siti mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Ada yang ingin menambahkan? Ya, pintar. Siti akan menyalakan lampu belajar saat belajar. Ada yang ingin melengkapi? Ya, hebat. Siti menyalakan kipas angin saat panas. Dan yang terakhir, ada yang tahu hak apa yang diperoleh Siti? Ya, pintar. Siti akan menyalakan televisi sebagai hiburan. Nah, di dalam teks bacaan, kewajiban apa ya yang akan Siti lakukan? Pintar sekali. Siti akan mematikan air keran pada saat air keran menyala terus-menerus. Mudah bukan? Nah, hari ini Ibu juga membawa sesuatu nih. Ibu membawa tabel. Tabel ini mengenai hak dan kewajiban. Kalian amati tabelnya ya. Anak-anak, di belakang Ibu sudah terdapat tabel nih. Ada yang tahu tabel apa? Ya, benar. Tabel mengenai hak dan kewajiban. Coba kalian lihat. Pada tabel di sini ada hak dan kewajiban. Nah, bagian haknya adalah hak yang diperoleh Siti. Ada yang tahu hak yang diperoleh Siti itu ada berapa? Ya, benar. Ada 4. Coba kalian perhatikan. Apakah hak yang pada tabel ini memiliki kesamaan dengan hak yang diperoleh Siti? Sama? Ya, benar. Jadi, tugas selanjutnya adalah buatlah tabel seperti yang ada di depan. Kemudian kalian temukan. Dan kalian menentukan kewajiban apa sih yang harus diperoleh Siti dalam menjalankan haknya. Mengerti? Kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugas tabelnya? Mudah bukan? Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng ya jawaban yang kalian kerjakan dengan jawaban yang Ibu kerjakan. Siap? Coba
Sekarang kalian lihat hak yang pertama yang diperoleh Siti. Apa ya kewajiban dari hak yang pertama? Ada yang tahu? Ya, pintar. Kewajibannya adalah menghabiskan makanan dan minuman. Apakah ada jawaban yang berbeda? Tidak? Ya. Jadi, apakah nomor 1 dari kewajibannya ini benar? Ya, pintar sekali. Coba kalian lihat hak yang nomor 2. Apa ya kewajiban dari hak yang nomor 2? Ya benar, mematikan lampu. Berarti Siti harus mematikan lampu saat belajar. Apakah jawaban kalian sama? Ya benar. Kalian hebat ya ternyata. Coba lihat hak yang nomor 3. Hak yang nomor 3 itu adalah apa? Menyalakan kipas angin saat kepanasan. Lalu kewajibannya apa ya? Mematikan kipas angin saat tidak digunakan. Benar sekali. Atau mematikan kipas angin saat dingin. Berarti ini benar ya. Nah, sekarang yang terakhir nih. Yang terakhir, haknya itu adalah menyalakan televisi untuk hiburan. Lalu kewajibannya apa ya? Ya benar, mematikan TV saat tidak digunakan. Jadi apakah jawaban nomor 4-nya ibu dengan kalian sama? Ya, kalian pintar sekali. Nah, jadi ibu mau nanya, hak dan kewajiban apa dulu ya yang didahulukan? Ya benar, kewajiban dulu yang didahulukan. Mengapa? Ketika kalian menjalani kewajiban, kalian akan memperoleh hak. Mengerti? Anak-anak, apakah kalian masih ingat gambar yang ibu miliki? Ya benar, ibu mempunyai gambar mengenai Siti melakukan cuci tangan. Apakah gambar ini yang ibu maksud? Ya benar, di dalam gambar Siti melakukan mencuci tangan menggunakan apa? Air. Coba sekarang kalian renungkan. Di dalam kehidupan kalian, apakah air digunakan untuk mencuci tangan saja? Pintar sekali. Air tidak hanya digunakan untuk mencuci tangan. Air dapat digunakan sebagai apa lagi ya? Ya, pintar. Air dapat digunakan untuk mandi. Ada yang ingin menambahkan? Pintar. Air dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Air itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Sehingga air dijadikan sebagai air sumber kehidupan. Ibu mempunyai teks nih mengenai air sumber kehidupan. Teksnya terdapat di LKPD. Pada lembar LKPD ini, selain ada teks bacaan, terdapat soal. Tetapi sebelum kalian mengerjakan soal, kalian harus membaca langkah-langkahnya terlebih dahulu ya. Jika ada yang tidak dimengerti, kalian boleh tanyakan orang tua kalian. Mengerti? LKPD-nya sebagai berikut. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Mudah bukan? Karena jawabannya sudah terdapat dalam teks bacaan ya, dan mencakup kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membahas LKPD bersama-sama ya. Siap? Kalian lihat nomor 1. Sebutkan 3 penggunaan air di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Benar sekali. Air dapat digunakan untuk menyuci, untuk mandi, dan untuk menyiram tanaman. Yang nomor 2, apa yang akan terjadi jika kita tidak dapat memanfaatkan air dengan sebaik mungkin? Benar sekali. Kita akan kehabisan air dan kekurangan air. Nah, jika di dalam kehidupan kita kekurangan air, bagaimana dengan kehidupan kita?
Benar sekali. Kita akan susah dalam menjalani kehidupan. Nah, di dalam teks bacaan, apakah ada kewajiban dalam menggunakan air? Benar. Di dalam teks terdapat kewajiban dalam menggunakan air. Kewajibannya apa ya? Pintar sekali. Kewajibannya adalah menggunakan air sebaik mungkin. Nah, ketika kewajibannya adalah menggunakan air sebaik mungkin, hak apa ya yang akan diperoleh? Ada yang tahu? Benar, haknya kita memanfaatkan air sebagai sumber kehidupan. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, tadi Ibu menugaskan kalian untuk menuliskan pengalaman pribadi kalian dalam pemanfaatan air. Tadi kalian menuliskan pengalaman kalian dalam pemanfaatan air dalam bentuk kegiatan apa? Wow, kalian memanfaatkan air dalam berbagai kegiatan. Ada yang menyuci, ada yang mandi, ada yang mencuci tangan. Banyak sekali ya air yang digunakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan cerita nih mengenai pengalaman pribadi Ibu dalam memanfaatkan air. Ada yang mau mendengarkan? Kita dengarkan bersama-sama ya. Di dalam kehidupan, Ibu memiliki persamaan dengan kalian dalam memanfaatkan air. Ibu memanfaatkan air dalam kehidupan sehari-hari pada kegiatan tertentu. Tetapi pada kenyataannya, di daerah tempat tinggal Ibu sulit mendapatkan air. Ada yang tahu mengapa? Karena di daerah tempat tinggal Ibu memiliki tanah yang gersang, sehingga Ibu sulit mendapatkan air. Tetapi ada cara untuk mendapatkan air dengan cara menggunakan benda dalam menyimpan air. Ada yang tahu benda untuk menyimpan air itu apa? Ya, ember. Ember adalah salah satu benda untuk menyimpan air. Tapi ember itu menyimpan air dalam jumlah yang sedikit. Ada yang tahu menyimpan air dalam jumlah yang banyak membutuhkan benda apa? Benar sekali, tower air. Tower air memiliki ukuran yang besar sekali, sehingga tower air memiliki fungsi untuk menampung air dalam jumlah banyak. Nah, ketika Ibu menyalakan air di dalam tower air, agar air di dalam tower itu terisi penuh, Ibu memerlukan waktu yang lama. Waktu yang lama yang Ibu butuhkan adalah 2 jam. Nah, ketika Ibu menyalakan air, dimulai pukul 7, pukul berapa air di dalam tower terisi penuh? Pintar! Air di dalam tower terisi penuh pada pukul 9. Nah, Ibu rasa kalian sudah pintar ya? Sekarang Ibu memiliki pertanyaan untuk kalian. Anak-anak, dalam menentukan waktu, kita memerlukan benda. Ada yang tahu benda yang Ibu maksud? Benar sekali. Benda yang Ibu maksud adalah jam. Jam memiliki manfaat dalam menentukan lama waktu dalam kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, biasanya kita menentukan lamanya waktu itu pada kegiatan apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Salah satu kegiatannya adalah tidur. Karena tidur yang cukup adalah 7 jam. Apakah kalian tahu satu putaran penuh jarum jam ini berapa jam? Benar, 1 jam. Dalam 1 jam berapa menit ya? Pintar sekali, 60 menit. Nah, sekarang kita buktikan ya, apakah satu putaran jarum jam ini memiliki 60 menit? Ada yang tahu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah setiap perpindahan satu angka itu 5 menit. Coba sekarang kita buktikan ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ya, benar, 60 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam.
Di dalam kehidupan sehari-hari, kita itu memiliki waktu berapa jam ya? Benar, 24 jam dalam satu hari. Sekarang Ibu mau tanya, jika jarum pendeknya di angka 6 dan jarum panjangnya di angka 12, menunjukkan pukul berapa? Ya benar, pukul 6. Jika jarum pendeknya di antara angka 3 dan di angka 4 dan jarum panjangnya di angka 6, menunjukkan pukul berapa? Setengah 3. Ya benar. Sekali lagi ya, jika jarum pendeknya di angka 1 dan jarum panjangnya di angka 3, menunjukkan pukul berapa? Ya, pintar sekali, jam 1:15. Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai cara membaca jarum jam. Sekarang Ibu akan memberikan contoh soal pada kalian mengenai menentukan lamanya waktu suatu kegiatan. Dengarkan Ibu ya. Setiap hari Minggu Ibu selalu membersihkan rumah. Ibu membersihkan rumah dari pukul 8 hingga pukul 10:15. Berapa lama ya yang Ibu butuhkan? Benar, 2 jam lebih 15 menit. Wow, Ibu rasa anak Ibu sudah pada hebat ya. Sekarang Ibu memiliki soal latihan mengenai menentukan lamanya waktu. Soal latihannya terdapat di dalam LKPD. Seperti biasa, sebelum kalian mengerjakan soal di dalam LKPD, kalian harus membaca langkah-langkahnya terlebih dahulu ya. LKPD-nya sebagai berikut. Selamat mengerjakan. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Bagus. Ketika kalian mengerjakan soal, Ibu juga merasakan hal yang sama dengan kalian. Ibu mengerjakan latihan soal sesuai dengan apa yang Ibu berikan kepada kalian. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Siap? Kita lihat nomor 1. Hari ini Ibu menjemur baju. Ibu menjemur baju dimulai pukul 10 hingga pukul 14:25 menit. Berapa lama Ibu menjemur baju? Ada yang tahu? Ya benar, Ibu menjemur baju selama 4 jam lebih 25 menit. Selanjutnya nomor berapa? Nomor 2. Setiap pagi hari, Rina membantu Ibu menyiram tanaman. Rina menyiram tanaman pukul 7 hingga 8:40 menit. Berapa lama Rina menyiram tanaman? Ada yang tahu? Ya benar, Rina menyiram tanaman selama 1 jam lebih 40 menit. Selanjutnya nomor 3. Sebelum tidur, Rio selalu belajar. Rio belajar menggunakan lampu belajar. Selesai belajar, lampu belajar dimatikan. Rio selesai belajar pukul 20:35 menit. Coba gambarkan jamnya. Apakah kalian di rumah sudah menggambar jamnya? Coba kita samakan ya dengan jam yang Ibu buat. Apakah gambar di depan ini menunjukkan pukul 20:35 menit? Mengapa? Ya benar, karena jarum panjangnya menunjukkan angka 7 dan jarum pendeknya menunjukkan angka di antara angka 8 dan di antara angka 9. Jam 20:35 menit itu pukul berapa ya? Ya benar, pukul 8 malam lebih 35 menit. Selanjutnya nomor berapa? Benar, nomor 4. Setiap hari Sabtu, Kakak menggosok baju. Kakak mulai menggosok baju pukul 14.00
Kakak menggosok baju selama 2 jam lebih 30 menit. Pukul berapa kakak selesai menggosok baju? Ada yang tahu? Ya, pintar. Kakak selesai menggosok baju pukul 15 lebih 30 menit. 15.30 menit itu menandakan pukul berapa ya? Pintar sekali. 5 jam 15 lebih 30 menit menunjukkan pukul 3:30. Apakah kalian sudah menggambarkannya di rumah? Coba sekarang kita samakan ya dengan gambar yang ibu buat. Apakah di depan ini menunjukkan pukul 3:30? Mengapa? Benar sekali. Karena jarum pendeknya berada di antara angka 4 dan angka 5 dan jarum panjangnya di angka 6. Wah, ibu rasa kalian sudah hebat. Anak-anak, apa yang telah kita pelajari hari ini? Benar, hari ini kita belajar mengenai menentukan kewajiban, belajar menemukan informasi, dan belajar menentukan namanya waktu. Nah, sebelum pembelajaran ini diakhiri, ibu akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri ya, tidak boleh dibantu oleh orang tua. Mengerti? Soal evaluasi sebagai berikut. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Mudah bukan? Bagaimana? Pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Hari ini ibu titip pesan pada kalian, walaupun kalian di rumah, kalian harus semangat belajar. Mengerti? Pembelajaran diakhiri dengan mengucapkan kata hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.